Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 10 untuk melanjutkan pembelajaran kimia. Masih pada topik stoikiometri. Untuk bagian yang keempat ini kita akan mempelajari kadar zat. Anak-anakku semuanya, kadar zat dalam campuran atau larutan merupakan banyaknya komponen zat tersebut dalam campurannya. Dan kadar zat atau konsentrasi larutan dapat dinyatakan dengan menggunakan molalitas maupun fraksi mol. Ini semua melibatkan mol. Dan mol maupun molaritas sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari konsentrasi larutan yang dinyatakan dengan menggunakan persen, baik persen massa maupun persen volume, serta bagian per juta atau ppj. Adapun untuk materi yang akan dipelajari pada video ini, yaitu ada 4. Silakan dicermati. Baik, sebelum kita pelajari, kita ingat dulu untuk konsentrasi yang dinyatakan dengan menggunakan molar atau kemolaran. Ingat apa itu molar? Ya, molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap 1 liter larutan. Nah, konsentrasi zat selain dinyatakan dengan menggunakan molaritas, bisa juga dinyatakan dengan menggunakan persen massa, persen volume maupun ppj. Untuk itu kita akan pelajari satu persatu. Baiklah, langsung yang pertama akan kita pelajari persen massa. Anak-anakku semuanya, tentu kalian mengenal ini. Iya, perunggu. Perunggu merupakan campuran daripada tembaga, seng, dan timah. Lihat komposisinya. Ini kalau kita jumlah ada 100. Kemudian ada emas 18 karat. Ternyata mengandung emas, tembaga, dan perak. Lihat komposisinya. Ini kalau kita jumlah ada 100. Karena persen menyatakan per 100. Nah, baik perunggu maupun emas ini zat-zat yang terdapat dalam campuran berupa zat padat. Nah, bagaimana dengan larutan NaOH 40%? Di sini campurannya terdiri dari zat padat dan zat cair. Nah, larutan NaOH 40% bisa diartikan bahwa dalam tiap 100 gram larutan NaOH terdapat NaOH 40 gram dan 60 gram air. Jadi, persen massa menyatakan massa suatu zat bisa dinyatakan dalam satuan gram yang terdapat dalam setiap 100 gram campuran. Untuk itu, persen massa bisa dirumuskan demikian. Persen massa sama dengan massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran kali 100%. Ingat, campuran ada campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen disebut dengan larutan. Jadi, untuk persen massa dalam larutan bisa dirumuskan massa zat terlarut dibagi massa larutan kali 100%. Baiklah, agar lebih jelas, kita lihat untuk contoh soalnya berikut ini. Kadar NaCl dalam air laut adalah 3%. Apabila massa jenis air laut adalah 1,03 kg per liter, berapakah massa NaCl yang terdapat dalam 1 liter air laut? Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, kita lihat di sini, massa jenis dari air laut adalah 1,03 kg per liter. Berarti diartikan dalam setiap 1 liter air laut, massanya adalah 1,03 kg. Atau kalau kita ubah jadi gram, berarti massa 1 liter air laut adalah 1030 gram. Nah, di dalam 1030 gram air laut ini, berapa gramkah massa NaCl yang terlarut? Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan rumus tadi. Kita ubah, zat dalam campurannya adalah NaCl. Maka kita, supaya mudah, kita ubah dulu. Persen NaCl sama dengan massa NaCl dibagi massa air laut kali 100%. Kemudian angka yang sudah ada ini kita masukkan, maka massa NaCl bisa ditentukan dan hasil akhirnya adalah 30,9 gram. Oke, cukup mudah bukan? Baik, langsung ke materi yang kedua yaitu persen volume. Persen volume sama seperti persen massa. Hanya untuk persen volume ini biasanya digunakan untuk menyatakan zat-zat yang campurannya itu berupa zat cair atau gas. Contoh ini ada alkohol 70%, maka bisa diartikan dalam setiap 100 ml larutan alkohol terdapat 70 ml alkohol dan 30 ml air. Jadi, persen volume menyatakan volume suatu zat yang terdapat dalam setiap 100 bagian volume campuran. Rumusnya masih sama seperti tadi. Untuk persen volume berarti
volume zat dalam campuran dibagi volume seluruh campuran kali 100%. Ingat, untuk campuran homogen atau larutan, maka persen volumenya bisa dinyatakan sebagai volume terlarut dibagi dengan volume larutan kali 100%. Baiklah, kita lihat untuk contoh soalnya. Berapa mili air yang harus ditambahkan ke dalam 40 mili larutan alkohol 30% agar didapatkan larutan alkohol 10%. Jadi diketahui ada larutan alkohol 30%, volumenya 40 mili. Dan ditanyakan, kalau alkohol 30% ini diubah menjadi alkohol dengan konsentrasi 10%, berapakah volume air yang harus ditambahkan? Untuk itu, kita bisa menentukan dulu volume alkohol yang terdapat di dalam larutan alkohol 30% sebanyak 40 mili. Kita bisa menggunakan rumus tadi, kita masukkan angka yang diketahui, maka didapatkan volume alkoholnya ada 12 mili. Nah, larutan alkohol 30% ini mau diencerkan menjadi 10%. Berarti alkoholnya tetap sama, masih 12 mili. Hanya airnya nanti bertambah. Nah, untuk itu ditanyakan berapa air yang harus ditambahkan. Kita misalkan air yang ditambahkan adalah A mili. Berarti volume larutannya menjadi 40 plus A mili. Maka untuk menentukan volume air kita bisa menggunakan rumus ini dengan mengubah persen volumenya ini adalah persen untuk alkohol 10%. Maka kita dapatkan ini, kita lihat tadi volume alkoholnya masih sama 12 mili. Nah, kita bisa selesaikan, ini kita coret, ada 10, kita hitung, didapatkan A-nya adalah 80. Jadi berarti volume air yang ditambahkan ada 80 mili. Kita bisa menghitung secara cepat, lihat di sini 30% diubah menjadi 10%, berarti diencerkan 3 kalinya. Jadi berarti yang volume larutannya semula 40 mili berubah menjadi 120 mili. Berarti volume air yang ditambahkan 120 dikurangi 40, ada 80 mili. Oke, langsung ke materi yang ketiga, yaitu bagian per juta atau BPJ. Ya, untuk kadar zat dalam BPJ ini bisa digunakan untuk menyatakan misalnya ini zat-zat pencemar ataupun zat-zat yang ada di dalam udara maupun di dalam air, ya, kita bisa nyatakan dengan BPJ. Contoh, dalam udara kering yang bersih terdapat gas karbon dioksida sebanyak 300 ppm atau 300 bpj. Maka bisa diartikan bahwa dalam setiap 1 juta berarti nolnya ada 6, berarti 10 pangkat 6, bagian campuran terdapat 300 bagian CO2. Jadi BPJ menyatakan massa zat terlarut dalam 1 juta satuan massa larutan. Dengan satuan massa zat terlarut dan massa larutannya sama. Jadi kalau gram, kalau miligram juga miligram. Kita lihat untuk satuannya, perhatikan tadi BPJ pengertiannya ini, maka bisa kita buat persamaan BPJ sama dengan massa, kalau satuannya gram, zat terlarut di dalam tiap 1 juta gram larutan. Atau bisa ini kita ubah jadi miligram, ini 1 kilogram. Ya. Nah, kemudian untuk rumus BPJ, karena tadi 1 kilogram itu sama aja dengan 1 juta miligram, maka berarti untuk BPJ kita rumuskan demikian. BPJ sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan kali 10 pangkat 6. Jadi 1 juta kan berarti 10 pangkat 6. Ya. Nah, biasanya kita juga sering mengubah satuan persen menjadi satuan BPJ. Untuk itu kita bisa menggunakan rumus demikian. Untuk mengubah persen menjadi BPJ, ini rumusnya. Oke, langsung ke contoh soal. Diketahui kadar gas metana di udara maksimum hanya diperolehkan sebesar 0,0002% volume. Berapa kadar gas metana tersebut jika dinyatakan dalam satuan BPJ? Jadi yang diketahui gas metana ada sekian persen volume. Ditanyakan supaya satuan ini dijadikan BPJ. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengartikan bahwa gas metana ada 0,002%, berarti tiap 100 bagian, misalnya kita pakai mililiter, berarti
Setiap 100 ml terdapat 0,0002 ml gas metana. Jadi berarti untuk mengubah menjadi BPC, kita bisa menggunakan rumus tadi, kita langsung masukkan angkanya ini 0,0002 dibagi 100 kali 10 pangkat 6. Jadi ada 2 BPC. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu kadar unsur dalam senyawa. Anak-anakku semuanya, hubungan massa senyawa dengan massa unsur penyusunnya dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus demikian. Jadi berarti untuk menghitung berat unsur dalam senyawa, kita bisa membuat rumus demikian. Jadi jumlah AR unsur dibagi MR senyawa kali berat senyawa. Adapun kalau dinyatakan dengan menggunakan persen, maka kita bisa membuat rumus ini. Jadi persen unsur dalam senyawa sama dengan jumlah air unsur dibagi MR senyawa kali 100%. Atau kita jabarkan persen unsur dalam senyawa sama dengan X kali AR dibagi MR kali 100%. Di mana X adalah jumlah atom unsur X dalam 1 molekul senyawa. Atau X adalah indeks dari rumus kimia dalam senyawa tadi. Oke, langsung ke contoh soal. Ya, hitunglah massa oksigen dalam 30 gram magnesium sulfat, ArMg24, S32O16. Jadi untuk mengetahui massa oksigen, kita harus tahu dulu rumus magnesium sulfat. Ya, magnesium sulfat adalah MgSO4, sebanyak 30 gram. Yang ditanyakan tadi massa oksigen dalam MgSO4. Kita bisa menggunakan rumus tadi, jadi massa oksigen sama dengan jumlah oksigen kali AR oksigen dibagi dengan MR kali massa zatnya. Nah, untuk itu kita perlu menentukan MR magnesium sulfat dulu. Kita sudah pernah mempelajari MR. Untuk MR MgSO4 bisa dicari dengan cara demikian, didapatkan 120. Kemudian untuk menentukan massa oksigen bisa menggunakan rumus ini. Kita tinggal masukkan angkanya. Jadi berarti massa oksigen dalam MgSO4 sama dengan, ini oksigennya ada 4, berarti 4 kali AR oksigen dibagi MR-nya 120, kali massanya ini 30. Berarti didapatkan, ini bisa kita coret supaya lebih cepat, didapatkan 16 gram. Oke, cukup mudah bukan? Baiklah, seperti biasa sebelum Bu Asih akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Silakan dikerjakan di buku tugas dan kemudian diupload ke Teams. Ingat selalu batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kehilapan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.